kali ini ya kita membuat koneksi database PHP dan MySQL dan MySQLi ya. Latar belakang ya, pada materi ini kita akan belajar membuat koneksi PHP dengan database MySQL untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL. Kenapa database MySQL harus dihubungkan dengan PHP ya? Kenapa ya? Karena untuk memanipulasi database pertama, jadi memanipulasi, mengedit ya, menghapus ya, membuat baru ya, seperti itu. Nah, jadi menyimpan juga ya, mengupload dan lain-lain. Menggunakan PHP kita harus mengkoneksikan dulu ya. Caranya sangat mudah. PHP sudah menyediakan fungsi-fungsi khusus untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL ya. Menghubungkan PHP dengan database menggunakan MySQL. Pertama, buatlah sebuah database dengan nama belajar.db pada address localhost ya, phpMyAdmin ya. Jadi localhost / phpMyAdmin sudah dicoba ini localhost phpMyAdmin? Sudah Ya. Pak. Sudah. Yang lain sudah semua? Sudah, Pak. Oke ya. Ampun, Pak. Sudah, Pak. Dan kemudian buat sebuah tabel dengan nama user ya. Buat tabelnya user, terus isi kolom ID, nama, alamat pekerjaan pada tabel user seperti pada gambar berikut ini ya. Saya lupa nggak saya biar kelihatan besar ya. Pada gambar berikut ini, jadi membuka di address ya pada web browser, yaitu buka localhost / phpMyAdmin ya. Setelah itu akan terbuka window baru, yaitu buka username dan passwordnya pada localhost itu, yaitu pertama biasanya yang defaultnya yaitu root ya, passwordnya biasanya kosong ya. Kemarin kan mungkin kalian sudah belajar di web server ya, sudah belajar di manajemen jaringan, sudah tentang web server ya? Belum. Jadi membuat web server, kalau di manajemen jaringan itu membuat web server nantinya akan ketemu dengan Apache ya. Di Apache itu ada phpMyAdmin, ada dan lain-lainnya ya. Ada PHP, ada MySQL juga di sana. Ada apa lagi? Mozilla juga ada di situ. Juga ada FTP juga di sana. Dan kemudian buat sebuah tabel dengan nama user, isi kolom ID, nama, alamat pekerjaan pada tabel user. Jadi membuat tabel user, isinya kolomnya ID, nama, alamat, dan pekerjaan ya. Ibaratnya kalau di Microsoft Word ya, itu kita buat sheet ya, sheet misalkan sheetnya namanya user, terus kolomnya namanya nama, alamat, pekerjaan pada sheet itu. Kalau di database seperti ini ya. Nah, menghubungkan PHP dengan database MySQL. Setelah selesai membuat database seperti yang selanjutnya, baru kita mulai membuat koneksi database PHP dengan MySQL. Caranya, buatlah sebuah file PHP dengan nama koneksi, simpan file PHP tersebut pada direktori folder. Misalkan saya buat ini di grup database, misalkan foldernya. Nah, ini codingnya untuk MySQL ya. Jadi kita masih bicara MySQL. Nah, setelah itu buka localhost database koneksinya. Misalkan kita buka, ternyata munculnya seperti ini. Ada yang tahu ini kenapa? Deprecated ini. Ada yang tahu?
dia sudah koneksinya sudah berhasil tapi muncul seperti ini. Ada yang tahu? Teman-teman yang lain? Halo? Nggak ada, Pak. Benar? Makhrus Ali pasti tahu ini, kenapa? Bentar, Pak. Biar nggak saya saja yang ngomong ini. Ayo Makhrus Ali, ada yang tahu ini maksudnya apa? Haidar, Pak. Haidar, ya Pak Haidar. Kalau itu artinya usang, Pak ya? Usang. Iya, Pak. Usang, kenapa usangnya? Maksudnya kalau arti bahasa Inggrisnya deprecated itu usang. Ya. Tapi saya nggak tahu usangnya itu apa maksudnya, Pak. Nama MySQL-nya mungkin, Pak. Apa? Salah penulisan nama MySQL-nya mungkin. Salah Pemanggilannya. SQL. Pemanggilan. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Langit, hadir langit. Yang kerja di Hadir, MI. Pak. Hadir ya. Coba kenapa ini? Hasilnya seperti ini. Halo, langit. Yang kerja di MI sebagai operator siapa di sini? Saya, Pak. Siapa namanya? Pak Tony. Fatoni. Pasti mempelajari ya sedikit tentang web ya. Iya, Pak. Ini tahu kenapa? Kurang tahu, Pak, saya kenapa. Kurang tahu. Biasanya saya tanya langsung minta dibenerkan yang lebih tahu, Pak. Oh, gitu. Nah, di sini ya. Tadi ada yang bilang usang ya. Usangnya kenapa? Ya, di sini. Nah, di sini kan MySQL Connect ya. Di sini kan tertulis ya koneksi host berhasil. Tapi dia berhasil ya jika ya localhost dan rootnya sudah otomatis. Jadi di sini localhost, namanya localhost ya. Untuk hostnya namanya localhost, username-nya yaitu MySQL root, passwordnya kosong ya. Terus di sini MySQL select db, belajar db, jadi dia memanggil database-nya, nama database-nya. Nah, terus ketika dia berhasil maka dia keluar koneksi database berhasil. Namun ketika gagal dia akan keluar database gagal. Tapi di sini keluarnya host berhasil dan database juga berhasil. Tapi keluar di bracket ini ya. Ini artinya usang ya. Kenapa? Karena di sini dia hanya memakai PHP dengan MySQL ya. Sedangkan zaman sekarang ya, ini saya PHP-nya memakai versi 5 misal di sini ya. Di sini tadi saya memakai versi 5, juga bisa memakai versi 7 ya saya. Nah, kalau MySQL dia hanya memakai versi 3 ke bawah ya. Versi 3 di bawah 5 lah. Versi 3 ya. Dia bisa connect asalkan ada PHP versi 3 ya. Mengerti? Versi 3. Paham, Pak. Paham ya? Paham. Jadi dia hanya bisa connect dengan versi 3 kalau dibuat versi 3. Sedangkan zaman sekarang sudah jarang orang memakai PHP versi 3 ya. Yang berjalan sekarang ya, yaitu koneksi database PHP dan MySQL tambahnya ya. MySQL ini untuk PHP versi 5 ke atas ya. Mungkin semuanya mungkin sekarang install SAM versi berapa? 7, Pak. 7 ya. Ya. Ada yang versi 5? Yang jadul ada, Pak. Ada yang jadul ya. Kalau saya menggunakan versi 5 biar enggak, kalau yang 7 udah mungkin sudah profesional ya.
karena saya memakai versi 5 karena supaya buat pembelajaran yang belum mengerti biar bisa mengikuti. Tapi konsepnya sama, cuma ada perbedaan sedikit pastinya di PHP 7. Kalau di PHP 7 kita konekkan di PHP 5 pasti akan keluar deprecated seperti ini. Jadi kalau keluar seperti ini berarti artinya dia koneksi PHP-nya versi berapa tidak sesuai. Jadi kalau kalian biasa mendownload sebuah project ya, ada yang biasa mendownload project, membuat ATM, ambil tiru modifikasi dalam internet, ada? Belum Pak. Haidar mungkin. Kalau keluar seperti ini berarti dia artinya yaitu PHP-nya tidak sesuai versinya, seperti itu. Sama. Jadi kalau PHP 5 ya harus PHP 5, kalau PHP 7 ya harus PHP 7, seperti itu. Jadi nah kita belajar koneksi database PHP dan SQLi yang tadi tinggalkan sudah. Yang penting kita mengerti konsepnya tadi. Sekarang kita belajar database PHP dan SQLi. Kenapa menggunakan SQLi sebelum membahas koneksi database bla 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 ini ya? Karena fungsi baru dari MySQL Information lebih aman digunakan dan lebih cepat dari MySQL. MySQL diciptakan untuk jalankan versi PHP 5 ke atas karena lebih stabil ya. Jadi mulai sekarang kita sudah boleh berhenti menggunakan MySQL untuk pemrosesan database dan beralih menggunakan MySQL. Jadi intinya PHP 5 ke atas sudah tidak lagi menggunakan MySQL ya. Sekarang belajar menghubungkan PHP dengan database menggunakan MySQL. Pertama, buatlah sebuah database di address localhost phpMyAdmin ya di web browser dengan nama akademik seperti pada gambar berikut ya. Namanya create database-nya akademik ya. Selesai membuat database dengan nama akademik, selanjutnya untuk contoh buatlah folder baru dengan nama koneksi dalam folder htdoc ya. Biasa yang memakai SAM ya, pakai SAM semua kan di sini ya. Ya. Nah, kalau pakai SAM berarti di htdoc ya. Buat folder koneksi ya. Terus setelah itu buat koneksi.php. Pada parameter pertama mengetikkan nama host kita yaitu localhost, dan pada parameter kedua kita mengetikkan username dan MySQL kita pada default adalah root ya. Nah, di sini perbedaannya ya. Ini kalau tadi kan muncul untuk memanggilnya MySQL-nya dia pakai MySQL_connect ya. Kalau di versi MySQL. Kalau di sini tambahannya cuma MySQL_connect ya, seperti itu. Ini ya. Lebih simpel. Terus strukturnya juga langsung. Kalau tadi kan beda-beda. Localhost sendiri ya dan database sendiri ya. Kalau ini jadi satu ya. Nah, setelah itu strukturnya di koneksi ini ya, localhost ini adalah nama hostnya ya. Terus ini username MySQL-nya root ya. Terus password PSQL-nya kosong, biasanya kosong ya, dikosongkan. Kalau ada passwordnya ya diisi ya. Terus ini yaitu nama database-nya tadi kan akademik ya. Namanya tadi akademik berarti otomatis di sini harus sesuai namanya akademik ya. Dari sini nyambung semua? Nyambung ya. Paham Pak. Nah, di sini jika MySQL connect error maka dia akan keluar koneksi database gagal ya. Jika error atau sambungannya atau database-nya nggak sesuai, atau localhost-nya nggak sesuai, atau password-nya nggak sesuai, atau username-nya nggak sesuai, dia akan keluar seperti ini, MySQL koneksi database gagal nantinya, seperti itu. Nah, ini ya, ini sudah saya jelaskan.
Setelah itu pada kode ini akan mengecek apakah koneksi berhasil atau tidak. Seperti tadi ya, sudah saya jelaskan. Jika gagal akan keluar seperti ini ya. Nah, ini fungsi MySQL connect error berguna untuk menampilkan errornya ya, menampilkan errornya di sini. Terus jalankan file koneksi PHP. Jika tidak tampil apa-apa, maka koneksi database telah berhasil. Jika terdapat error, berarti koneksi database PHP dan MySQL belum sesuai, sehingga harus disesuaikan lagi ya. Di sini saya jalankan di web browser, maka akan keluar ya seperti ini, localhost koneksi.php ya. Jadi kalau dia kosong berarti dia sudah berhasil. Nah, kalau tadi kan kenapa kok kosong? Karena langsung saya tulis jika dia gagal maka dia akan keluar error ya. Kalau berhasil dia akan kosong. Kalau ini kan enggak, koneksinya database berhasil, jadi langsung perbedaannya seperti itu MySQL. Bisa juga sih dirubah menjadi seperti itu, cuma kalau buat program itu kan akan keluar koneksi database berhasil kan, nggak kurang etis ya, biar dibuat kosong biar tidak terlihat itu ya, di hidden lah. Dari sini sambung semua. Iya.